Fatihah ila Rus Sayyid Alawi bin Tahir bin Abdillah al-Haddad al-Masih Usul yufurihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassa'id lisani wahdi qalbi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh. Ya man huwa fi 'uluwihi ya man huwa fi fi'li hamid ya man huwa fi majlihi madid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akrim akrimin bi haqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sebelum memulai kajian, izinkan saya mengucapkan kullu 'am wa antum bi khair minal 'aidi wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita masih di bulan Syawal, tanggal berapa? 19. Dan pembukaan majelis di Masjid Imam Bonjol, insyaallah kita akan membacakan kitab As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang akan kita baca berjudul Durus As-Sirah An-Nabawiyah, karya dari seorang ulama besar, mufti Kesultanan Johor, Malaysia, bernama Sayyid Alawi bin Tahir al-Haddad. Nah, sebelum kita mengkaji isi kitab tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya arti sejarah di dalam ilmu agama Islam tentunya itu ada yang disebut dengan tarikh, ada yang disebut juga dengan as-sirah, ada juga disebut dengan al-manaqib. Manaqib cenderung kepada biografi personal. Ada juga disebut dengan at-tarjamah. Di dalam terminologi ilmu di dalam agama Islam. Jadi ada yang disebut dengan at-tarikh, as-sirah, al-manaqib, dan at-tarjamah. Kalau bahasa Indonesia dikenal dengan sejarah. Sejarah itu pun diambil dari bahasa Arab syajarah, yang berarti pohon. At-tarikh
membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam sejarah Islam, disesuaikan dengan urutan waktu dan masanya, disebut dengan tarikh. Di antara kitab yang ditulis tentang pembahasan tersebut berjudul Tarikh Al-Umami wal Muluk, ditulis oleh Imam At-Tabari, dilahirkan tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Ada juga karangan Ibnu Khaldun, kelahiran tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, berjudul Tarikh Ibnu Khaldun, membahas tentang sejarah suku Barbar di Afrika. Ada juga yang membahas tentang sejarah para khulafa, ditulis oleh Imam As-Suyuti, dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, berjudul Tarikhul Khulafa. Ada juga berjudul Tarikhul Hawadith, karya Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ulama-ulama hadis, mereka menulis kitab bertemakan tarikh tentang kota yang biasa mereka asal dari kota tersebut, mereka jelaskan sejarah kota itu. Di antaranya Tarikh Naisabur, karangan Imam Al-Hakim, kelahiran tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Ada juga Tarikh Baghdad atau Tarikh Baghdad, sejarah kota Baghdad, ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Ada juga Tarikh Asfahan, sejarah kota Asfahan, ditulis oleh Imam Abu Mu'ayyid Al-Asfahani yang lahir tahun 330, wafat 430 Hijriah. Ada juga Tarikh Zabid, karangan musannif kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, berjudul Bughyatul Mustafid fi Tarikh Madinah Zabid. Ada juga Tarikh Damaskus, sejarah kota Damaskus, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir, lahir 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Dan masih banyak kitab-kitab bertemakan tarikh. Bahkan sejarawan Jerman, namanya kalau bahasa Yusuf Asbach, tapi kalau dipakai bahasa Latin Yosef, menulis kitab Tarikh Andalus, sejarah Andalus itu Spanyol. Dulu di Indonesia ada orang Belanda, orientalis, namanya Christian Slaughter. Itu menulis kitab tentang sejarah kota Makkah, Tarikh Makkah Al-Mukarramah. Al-Imam Al-Muwarrikh Al-Faqih, ulama asli Makkah atau asli Hijaz, menulis kitab buat Tarikh Makkah dan Tarikh Al-Madinah. Begitu juga Imam As-Said As-Samahuni menulis kitab tentang keutamaan kota Madinah disertai sejarah kota Madinah, berjudul Wafa'ul Wafa' di Madinah Daril Mustafa. Dan masih banyak kitab-kitab yang bertemakan tarikh. Itu yang pertama. Yang kedua,
ada yang disebut sejarah dengan kosakata sirah. Nah ini yang nanti kita bahas, sirah nabawiyah. Artinya sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab sirah yang pertama kali ditulis dalam sejarah Islam ditulis oleh Ibnu Ishaq Al-Madani. Beliau sezaman dengan Al-Imam Al-A'wam Abu Hanifah, bahkan satu umur. Lahir tahun 80 Hijriah di kota Madinah, wafat tahun 151 Hijriah di kota Baghdad. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang menulis sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berjudul As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Ishaq. Nah, satu umur ya, seumuran dengan Imam Abu Hanifah. Lahir 80, wafat 150. Ibnu Ishaq wafat 151 Hijriah. Setelah itu ditulis kitab berikut menyempurnakan kitab Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Ishaq, ditulis oleh Imam Abdul Malik Ibn Hisham yang dikenal dengan As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham. Kemudian muncul setelahnya tokoh ulama ahli sejarah berkebangsaan Spanyol Andalus bernama Abul Qasim As-Suhaimi. Beliau mensyarahi kitab As-Sirah Nabawiyah karangan Ibn Hisham berjudul Rawdul Unthar. Kemudian ulama setelahnya yaitu Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 794 Hijriah, menulis kitab As-Sirah Nabawiyah yang beliau ambil dari kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Di situ ada pembahasan tentang Rasul, biografi Rasul, kemudian dijadikan kitab tersendiri berjudul As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Katsir. Nah, sebelum beliau ada salah satu tokoh ulama bernama Al-Imam Ibnu Qayyim, lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, menulis kitab Sirah Nabawiyah pendekatan fikih berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kemudian setelah itu ramai para ulama menulis kitab tentang Sirah Nabawiyah. Di antaranya ada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan juga menulis kitab tentang Sirah Nabawiyah. Kemudian ada Dr. Mustafa As-Simai yang ada di Syam juga menulis kitab Sirah Nabawiyah. Ada juga Dr. Sayyid Ramadan Al-Buti berjudul Fiqh Sirah Nabawiyah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga menulis kitab Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah. Dan banyak para ulama-ulama sampai saat ini masih tetap menulis tentang biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah ditulis oleh Abu Ya, itu adalah keterangan dari kitab Maulid Ad-Dimai. Beliau ringkas dijadikan kitab Sirah Nabawiyah. Ada juga ulama India menulis kitab Sirah Nabawiyah terkenal Ar-Rahimul Maktum. Ulama Mesir juga menulis kitab Sirah Nabawiyah berjudul Nurul Yakin, dan diringkas lagi judulnya Khulasah Nurul Yakin oleh Syekh Abdul Jabbar. Nah, ini saya sebut sebagian saja, masih banyak kitab Sirah Nabawiyah. Ya, banyak dari berbagai mazhab, lintas ideologi, pemikiran, semuanya mereka menulis biografi kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang paling lengkap Sirah Nabawiyah di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah itu 14 jilid, ditulis oleh Syekh As-Salih Asy-Syami berjudul Subulul Huda wa Rasyad fi Sirati Khairil Ibad atau Sabilul Huda wa Rasyad
sirati khairil ibad. Itu kurang lebih ada 14 jilid membahas tentang biografi kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang disebut manaqib. Manaqib. Nah, kalau manaqib membahas biografi seseorang tokoh, ya, biografi seseorang tokoh. Misalnya Imam Syafi'i, itu ada kitab manaqib yang ditulis oleh dua imam besar di dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i. Manaqib membahas tentang sifat-sifat mulia dari kata manaqabah. Bahkan kitab Imam Syafi'i atau Manaqib Imam Syafi'i itu ditulis juga oleh Imam Fakhrul Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, berjudul Manaqib Al-Imam Syafi'i. Juga manaqibnya Imam Abi Hanifah misalnya, itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, berjudul Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Al-A'zam. Dan yang terkenal diantaranya Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini contoh-contoh kitab manaqib. Ada juga ulama ahli hadis, ahli sejarah bernama Al-Imam Ibnu Katsir juga menulis terkait manaqib para sufi, berjudul Al-Mukhtar, ya, Al-Mukhtar min manaqib min manaqib al-akhyar, ya, Al-Mukhtar min manaqib al-akhyar. Itu kumpulan biografi para sufi. Dan yang lebih lengkap lagi, manaqib para sufi itu ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani yang lahir tahun 330 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Nah, ini contoh kitab-kitab yang bertemakan manaqib. Ada juga yang disebut dengan tarjamah. Tarjamah itu memiliki arti biografi. Jadi menerangkan kehidupan pribadi atau autobiografi dari tokoh-tokoh penting di dalam Islam. Di antaranya kitab yang terkenal berjudul Syiarul A'lami Nubala yang ditulis oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Dan juga ada yang bertemakan biografi para sahabat. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, berjudul Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat. Juga ditulis oleh Imam Ibnu Katsir tentang biografi para sahabat, berjudul Asadul Ghaba fi Ma'rifati Sahabat. Dan juga ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, berjudul Al-Isti'ab. Dan juga ada yang menulis biografi para periwayat hadis. Periwayat hadis ditulis oleh Imam Al-Mizi dalam kitabnya Tahdzibul Kamal, ya, Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Dan juga ditulis biografi para ulama oleh Imam Sofadi, berjudul Al-Wafi bil Wafayat. Ada juga ditulis oleh Al-Ghani Ibnu Khilkan, berjudul Wafayatul A'yan fi Anba'i Abna'i Zaman. Dan ada ulama India, ayah dari Abu Hasan An-Nadwi, menulis biografi ulama-ulama India yang membahas tentang biografi para ulama. Dan kitab yang bertemakan biografi sangat banyak, ya, sangat banyak. Nah, ulama-ulama kita menulis bahkan ada yang sampai puluhan jilid membahas biografi para ulama. Ada juga yang memadukan, dibahas sirah nabawiyah juga sekaligus dengan membahas syama'il dan ad-dalail. Karena ilmu yang membahas tentang sosok Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5 ilmu. Namanya ilmu asirah nabawiyah,
ilmu fadail, ilmu khasais, ilmu dalail, dan ilmu syama'il. Ini 5 ilmu yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Di antara ulama yang menggabungkan 3 ilmu untuk membahas dan mengkaji tentang figur Nabi kita, itu Imam Al-Amili, menulis kitab berjudul Bahjatul Mahafil wa Bughyatul Amathil, yang membahas tentang sirah nabawiyah, yang membahas tentang syama'il dan dalail. Begitu juga Al-Qadhi Syekh Yusuf An-Nabhani, menulis kitab tentang sirah nabawiyah, syama'il, dan juga dalail tentang mukjizat-mukjizat, berjudul Al-Anwar Al-Muhammadiyah minal Mawahib Rabbiyah. Dan beliau juga menulis kitab yang berbeda tentang mukjizat Nabi, berjudul kitab Hujjatullah 'alal 'alamin. Ada juga yang menazamkan, jadi dibuat sirah nabawiyah dengan nazam. Nazam itu dilakukan, tapi bentuknya itu nazamnya isinya adalah sirah nabawiyah, itu karangan Al-Imam Al-Iraqi. Dan beliau orang pertama yang menazamkan sirah nabawiyah di dalam kitab beliau tentang nazam sirah nabawiyah. Ada juga ulama yang menggabungkan 5 ilmu di dalam satu kitab, termasuk sirah nabawiyah di dalamnya. Digabungkan dengan ilmu qawafi, ilmu nahwu, ilmu arud, kemudian ilmu sirah nabawiyah, digabung jadi satu kitab, dijadikan semacam teka-teki, yaitu karangan Al-Imam Ibnu Muqri' Az-Zabidi. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya yang menulis tentang sirah nabawiyah, yang membahas tentang figur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu pengantar tentang beberapa kitab yang membahas tentang sejarah Islam. As-sirah an-nabawiyah terdiri dari 2 kata. Yang pertama as-sirah, yang kedua an-nabawiyah. As-sirah ini asal katanya dari kata berjalan, saro yasiru, saya atau siratan. Menurut Imam Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ta'jil Arus di Jawahir Qamus, dan juga menurut Imam Fairuz Abadi dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, dan juga Imam Al-Janjawi dalam kitabnya. Ada juga kitab Mukhtarus Sihah, itu menyebutkan sirah itu diambil dari kata berjalan, saro yasiru siratan. Makna bahasa, makna secara etimologi, sirah memiliki arti at-tariqah. Tadi saya katakan jalan, ya. At-tariqah artinya jalan, atau berarti as-sunnah. Nah, sunnah juga memiliki kesamaan makna dengan as-sirah, yang juga berarti jalan. Nah, tapi kalau dinisbatkan kepada Nabi, yang kita biasa kenal sunnah Nabi, itu maknanya as-sunnah al-mahmudah, jalan yang terpuji. Karena semua perilaku jalan hidupnya Nabi seluruhnya adalah hal yang baik, sehingga kita menyebut dengan as-sunnah al-mahmudah. Menurut Al-Imam Ibnu Mandur dalam kitab Lisan Al-Arab, arti daripada as-sirah juga bisa diartikan as-suluk. As-suluk itu perilaku. Dalam bahasa Arab, kalau disebut ada sulukil murid, ada kitab karya Al-Habib Abdul Al-Haddad, ada sulukil murid, itu artinya etika seorang murid. Ya, adab suluk artinya etika. Jadi bisa diartikan sirah itu sebagai etika, atau jalan hidup, atau perilaku. Itu makna bahasa. Kalau makna istilah, secara istilah itu sirah artinya adalah, atau sirah nabawiyah, ilmu yang hasu an hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu maulidihi ila hina wafatihi, yang artinya satu bidang ilmu
yang khusus membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak lahirnya beliau hingga wafat. Itu makna sirah nabawiyah, dan definisinya banyak. Salah satunya itu yang saya sampaikan tadi. Manfaat mempelajari asirah nabawiyah itu adalah bisa mengetahui perjalanan hidup Nabi kita. Bahkan riwayat-riwayat hadis juga akan kita dapati dan jumpai di dalam sirah nabawiyah. Juga syair-syair, ya, karena syair-syair Arab juga banyak diubah untuk menerangkan sirah nabawiyah. Kata nabawiyah ini terdiri dua kata, as-sirah, dan yang kedua adalah an-nabawiyah. An-nabawiyah artinya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita terjemahkan secara bebas, makna leksikalnya itu adalah biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sejarah Islam kalau kita rinci itu ada 5 periode waktu. Dari keseluruhan ilmu sejarah dalam Islam itu dia terbagi ke 5 periode waktu. Nah, di sini diterangkan adwar tarikh, ya, periode sejarah. Adwar tarikh fi 'urfil muslimin binisbah lidinil islami khamsah. Periode waktu terkait sejarah di dalam definisi para ulama, jika dinisbatkan kepada agama Islam, dia terbagi menjadi 5 periode dalam kajian ilmu sejarah. Yang pertama, al-awwalu daurul fatrati aw al-jahiliyati wa huwa ma qabla al-bi'tsati an-nabawiyah. Periode pertama adalah masa fatrah. Fatrah ini masa kekosongan para nabi. Jadi ada satu periode waktu Allah tidak mengutus seorang pun dari para rasul kepada suatu kaum tertentu. Masa kosong ini disebut dengan masa fatrah. Orangnya disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Mereka kalau meninggal dan belum ada rasul yang diutus dan belum tersampaikan dakwah, mereka tidak mengenal Tuhan itu apa, karena belum sampai dakwah kepada mereka dan tidak ada rasul yang menyampaikan itu kepada mereka, dan mereka tidak tahu ada nabi, Nabi Muhammad kah itu atau Nabi Isa kah itu. Maka mereka ini kalau meninggal dunia, menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah dalam akidah kita Asy'ariyah, mereka tetap masuk ke dalam surga. Karena mereka gak tahu tentang agama itu apa. Itu ahlul fatrah. Yang dimaksud dalam kitab ini adalah ahlul fatrah di masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, antara masa Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, masa itu termasuk masa ahlul fatrah. Ada orang-orang yang tidak mengetahui tentang agama Islam atau agama sebelumnya, agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Ada juga yang tetap menjalankan agama Nabi Ibrahim, khususnya yang ada di Makkah. Mereka disebut sebagai Ahnaf, pengikut Nabi Ibrahim. Termasuk itu adalah keluarga atau kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini keadilan Allah. Wa kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Di zaman kita itu ada ulama yang menyamakan
orang-orang tersebut sebagai ahlul fatrah walaupun hidup di abad 21, hidup di masa kita. Siapa mereka? Mereka misalnya orang-orang yang tinggal di pedalaman hutan, yang dimana informasi, media sosial, komunikasi tidak tersampaikan kepada mereka, dan kehidupan mereka terisolasi, tidak pernah mendapatkan berita tentang agama Islam, bahkan tidak pernah mendengar apa itu Allah, siapa itu Nabi Muhammad. Mereka tidak mengetahui sama sekali. Nah, mereka ini kalau meninggal dunia, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, karena mereka dianggap seperti apa? Ahlul fatrah, karena dakwah tidak sampai. Bagaimana mereka mau beriman? Loh, nggak ada yang menyampaikan. Makanya dalam akidah kita, nah mereka itu disebut sebagai orang-orang yang selamat. Bahkan Imam Siristani menyatakan, sekalipun mereka itu menyembah berhala. Pendapat siapa? Imam Siristani. Tapi ada pendapat lain menolak. Jadi ada dua pendapat. Ahlul fatrah yang tidak menyembah kepada berhala, mereka itu yang selamat, karena mereka tidak tahu tentang agama apapun, dan mereka tidak beragama sebab tidak sampainya dakwah, dan mereka menghindari menyembah kepada selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pendapat kedua, Imam Siristani mengatakan, sekalipun mereka menyembah berhala, karena mereka belum sampai dakwah itu belum sampai kepada mereka, mereka tidak mengetahui tentang agama Islam, maka dikatakan mereka sebagai ahlul fatrah. Itu kalau tinggalnya misalnya di pedalaman hutan yang memang jauh dari peradaban, jauh dari komunikasi, jauh daripada media sosial, tidak ada informasi yang sampai kepada mereka tentang agama Islam. Mereka disebut dengan ahlul fatrah, disamakan dengan ahlul fatrah. Nah, ini pembahasan pertama periode waktu yang membahas tentang masa fatrah tadi, atau masa jahiliyah, yaitu masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, athani daurun nubuwati wa rahmati wa huwa zamanu bi'itsatihi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi wa ma yata'allaqu bidzalika. Yang kedua, periode kenabian dan rahmat. Kapan periode tersebut? Di saat Nabi diutus menjadi Rasul sehingga wafatnya beliau, berarti di usia berapa? 40 tahun. Itu disebut masa diutusnya beliau sebagai seorang Rasul sampai wafat, dan segala hal yang berkaitan dengan beliau itu dalam periode kedua yang membahas tentang sejarah Islam, itu daurun nubuwah wa rahmah. Yang ketiga, al-thalith daurul khilafah, daurul khilafati wa rahmati, wa huwa min zamani wafatihi sallallahu alaihi wasallam ila waqti idtirari al-Hasan as-Sibti alaihi salam ila nuzuli 'anil khilafah. Yang ketiga, masa kekhilafan setelah wafatnya Nabi, ada masa namanya masa al-khulafa'u ar-rasyidun. Sampai wafatnya Nabi, setelah wafatnya Nabi, masa khilafah sampai masa ditindasnya Imam Hasan bin Ali. Imam Hasan bin Ali ke masanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kurang lebih genap 30 tahun. Ya, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Nabi mengatakan khilafah setelahku hitungannya 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memimpin selama 2 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun. Sayyidina Utsman 14 tahun.
Sayyidina Ali berapa? 3 tahun 6 bulan. Kemudian Sayyidina Hasan selama 6 bulan. Berapa jumlahnya? 30 tahun ya? Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar 10 tahun, sudah 12 tahun. Sayyidina Utsman 14 tahun. Berapa? Kemudian Sayyidina Ali 3 tahun 6 bulan. Sayyidina Hasan 6 bulan. Jadi 30 tahun ya? Benar. Itu sudah diprediksi oleh Nabi sebelum terjadinya kepemimpinan mereka. Nabi mengatakan al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku 30 tahun. Ternyata dihitung oleh para ulama, yang dimaksud khilafah ala minhajin nubuwah, di atas hukum kenabian, itu adalah masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai ke masa Sayyidina Hasan. Nah, ini pembahasan sejarah Islam periode ketiga, membahas tentang masa tersebut, mulai dari masa khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai ke masa Al-Imam Hasan bin Ali. Warabi' wal khamis, dan periode sejarah yang keempat dan yang kelima, Daurul al-Mulki al-'Adhim wa Daurul Jabariyati wal 'Udwi wal Fasadi fil 'ardi wa ma ba'da dzalika. Periode keempat dan kelima, yang keempat ini periode setelah masa khilafah. Berarti masa apa itu? Daulah Bani Umayyah dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Itu masa periode Daulah Umayyah atau Daulah Bani Umayyah, atau dikenal Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini dia memimpin di 2 wilayah yang berbeda. Yang pertama itu di Syam, di Suriah. Yang kedua itu di Spanyol. Spanyol itu khilafah Daulah Umayyah yang kedua. Yang menjadi khalifah pertamanya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Setelah masa Daulah Bani Umayyah ini ada daulah namanya Daulah Abbasiyah. Ini waktunya cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai abad 6 Hijriah. Sampai abad 6 Hijriah. Nah, ini kajiannya sejarah Islam periode keempat. Periode kelima yaitu pembahasan setelah masa tersebut, mulai dari Daulah Utsmaniyah sampai nanti akhir zaman. Karena ini sejarah Islam akan tercatat pada akhirnya ditutup dengan sejarah Imam Mahdi, Nabi Isa. Karena setelah masa itu kita umat Islam meyakini bahwa itu akhir daripada kehidupan. Setelah masa siapa? Masa Nabi Isa, masa Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj. Kemudian setelahnya ada satu hewan yang menstempel orang mukmin, mana yang mukmin, mana yang kafir. Masa Ka'bah itu hancur, masa semua manusia tidak lagi mengenal Allah, bahkan tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, lafaz Allah itu. La taqumu as-sa'ah wa man yaqul Allah Allah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat jika masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Nah, itu periode paling akhir. Nah, jadi ini 5 periode kajian sejarah Islam. Yang pertama masa fatrah atau masa jahiliyah atau masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ada sebagian ulama menambahkan sebelum ini maknanya sampai ke Nabi Adam. Jadi sejarah Islam itu mulainya kapan? Mulainya ketika ada manusia pertama di bumi, khalifah pertama di bumi, yaitu Nabi Adam. Sebab itulah Ibnu Jauzi Al-Baghdadi menulis kitab Al-Muntazar yang membahas sejarah tersebut, mulai dari Nabi Adam hingga di masa beliau.
Sebab itulah ditulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang membahas mulai dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu dibahas dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Begitu juga Mir'atuz Zaman, ada kitab beliau Mir'atuz Zaman. Nah ini semua mereka membahas periode-periode waktu sejarah tersebut. Yang pertama tadi apa? Masa fatrah dan jahiliyah atau masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua masa kenabian. Yang ketiga masa khilafah. Dan yang keempat masa khilafah setelah Al-Khulafaur Rasyidun, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan yang terakhir yang kelima adalah masa setelah mereka. Sampai kapan? Sampai akhir dari kehidupan. Itu 5 sejarah yang akan tetap dikaji sampai akhir masa. Nah, sejarah yang begitu luas ini, terutama tentang sirah nabawiyah, itu terlalu luas pembahasannya. Seperti tadi saya sebut kitab karangan As-Shalih Asy-Syami 14 jilid. Maka ulama berkesimpulan orang-orang awam tidak akan mampu membaca kitab setebal itu, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa membaca hingga tuntas. Maka para ulama-ulama terdahulu beristihad bagaimana kalau kita rangkum saja sejarah Nabi Muhammad sehingga mudah dibaca oleh orang-orang awam. Maka terlahirlah satu gagasan yang dipelopori oleh ulama bernama Al-Hafiz Ibnu Katsir. Itu diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, membuat kitab namanya kitab Maulid. Kitab Maulid pertama berjudul As-Siratul Munir fi Maulidil Basyir Nadhir. Ini adalah rangkuman dari sirah nabawiyah. Setelah itu muncul ulama-ulama, mereka merangkum sirah nabawiyah dengan diberikan nama kitab Maulid, yang artinya kitab yang membahas awal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada Barzanji, ada Dibai, ada Sintuturah, dan lain sebagainya. Bahkan jumlahnya itu sangat banyak ulama-ulama yang mengarang rangkuman sirah nabawiyah. Sehingga ada salah satu ulama asal Maghrib, ahli hadis, ahli sejarah, namanya As-Sayyid Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani, menulis kitab At-Ta'alif Al-Maulidiyah yang mengumpulkan karangan-karangan para ulama yang menulis kitab Maulid Nabi Muhammad SAW di dalam kitab tersebut. Ada keunikan juga biografi tadi saya sebut tarjamah. Ada ulama-ulama yang mereka itu nanti meninggal dunia, kemudian murid-muridnya menulis biografi mereka. Itu umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang mereka sendiri yang menulis biografi hidup mereka. Seperti kitab Sabilul Taufiq fi Tarjamati Abdillah bin Siddiq. Itu kitab yang tulis biografinya beliau sendiri. Alasannya kenapa? Biar profesional. Kalau murid takut kalau cinta, kadang-kadang nulisnya kelebihan. Namanya juga guru. Kalau nggak bisa menjaga netralitas, objektivitas dalam menulis, kan terbawa perasaan ini sebagai guru khawatir ada tulisan yang melebihi apa yang sebenarnya. Begitu. Oleh sebab itu beliau berinisiatif, saya saja yang tulis biografi saya, karena saya lebih tahu diri saya ini siapa. Nah, maka ditulislah kitab Sabilul Taufiq fi Tarjamati Abdillah bin Siddiq. Nah, insya Allah pertemuan berikut nanti kita mulai membahas periode yang kedua. Nah, jadi membahas Nabi Muhammad SAW itu masuk ke periode yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama kita sudah bahas, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu periode pertama di dalam sejarah Islam. Sirah nabawiyah masuk ke periode kedua. Insyaallah semua panjang umur sehat walafiat. Kita lanjutkan di malam Jumat berikutnya. Allahumma ja'ala hadza jama'ahu wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'asum wa la tajminu wa min syakil mahrum. Subhanallahi wa bihamdihi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.